Mom! Halo sobat semua, kembali lagi bersama Ari Film. Nah, kira-kira gimana nih kabar kalian? Semoga baik selalu dan senantiasa bahagia ya. Oke, di video kali ini saya mau menceritakan seri film horor dari The Conjuring Universe yang berjudul The Curse of La Llorona. Film yang dirilis tahun 2019 ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang mana ibu dari keluarga tersebut telah membunuh kedua anak kandungnya sendiri. Oke sobat semua, karena sebentar lagi saya mau menghadiri undangan di Britania Raya, langsung aja kita bahas film ini ya. Tapi seperti biasa, saya doakan kalian sehat dan senantiasa bahagia selalu. Film ini dimulai pada tahun 1973 di Los Angeles, California, tepatnya 2 tahun setelah film The Conjuring. Di sini kita akan bertemu dengan keluarga kecil yang terdiri dari seorang ibu bernama Anna Garcia, lalu anak laki-lakinya yang bernama Chris, dan anak perempuannya yang bernama Samantha. Anna merupakan seorang single parent yang pekerjaannya sebagai staf pelayanan perlindungan anak, sementara suaminya sendiri adalah seorang polisi yang telah meninggal ketika menjalani tugas beberapa tahun yang lalu. Kini Anna harus menghidupi kedua anaknya sendiri sambil melindungi anak-anak lainnya yang memerlukan bantuannya. Hingga pada suatu hari, Anna diberitahu oleh atasannya bahwa ada 2 anak kecil yang tidak masuk sekolah selama berhari-hari. Karena mereka khawatir kalau anak-anak itu dianiaya oleh orang tuanya, mereka pun memutuskan untuk mencari tahu tentang hal itu. Kasus ini sebenarnya ditangani oleh rekannya Anna, yaitu Donna, namun karena Anna mengenal orang tua anak itu, Anna pun kemudian pergi ke rumah mereka. Singkat cerita, Anna pergi ke sana ditemani oleh seorang polisi dan di sana dia pun langsung bertemu dengan ibu kedua anak itu yang bernama Patricia. Nah, di sini Anna pun bertanya tentang kedua anaknya dan Patricia menjawab kalau anaknya baik-baik saja. Namun ada yang mencurigakan nih. Wajah Patricia tampak sangat ketakutan seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Anna kemudian masuk ke dalam rumahnya dan di sana dia melihat keadaan rumahnya dipenuhi dengan lilin yang menyala. Lalu ada beberapa salib dan kemudian ada pernak-pernik yang tampak sangat tidak wajar. Selain itu, Anna juga melihat semacam simbol misterius di salah satu pintu. Saat Anna mendekati pintu itu, Patricia langsung menyuruhnya untuk menjauh. Bahkan dia mencoba menyerang Anna menggunakan palu, tapi untungnya sebelum hal yang tak diinginkan terjadi, si polisi tadi datang tepat waktu menyelamatkan Anna dan membawa Patricia pergi dari sana. Walaupun sudah dilarang keras untuk tidak membuka pintu itu, Anna tetap membukanya dan di dalam dia menemukan kedua anak Patricia, yaitu Carlos dan juga Thomas. Tapi yang aneh di sini, mereka berdua juga meminta Anna untuk menutup pintu itu karena mereka takut akan disakiti oleh seseorang. Pikirnya si Anna, Patricia lah yang akan menyakiti mereka. Lalu Anna kemudian membawa mereka ke tempat yang aman agar mereka bisa hidup dengan tenang tanpa takut disakiti lagi oleh ibunya. Dan di tempat yang bernama Saint Victoria itu, Anna melihat ada semacam luka bakar di tangan Carlos dan dia pun bertanya siapa yang melakukan itu. Namun Carlos menjawab, wanita itulah yang melakukannya. Nah, yang dimaksud si Carlos ini bukanlah ibunya ya, melainkan wanita yang lain. Tidak tahu juga ya siapa wanita yang mereka maksud, dan Anna pun masih berpikiran kalau Patricia lah yang melakukannya. Hingga pada malam harinya, diketahuilah siapa wanita yang dimaksud. Ternyata wanita itu bukanlah manusia melainkan iblis yang berpakaian gaun putih mirip seperti pengantin wanita. Di sana iblis itu dengan teganya menyerang mereka hingga membuat si Carlos ketakutan setengah mati. Nah, tak lama setelah penampakan itu, Anna mendapatkan telepon dari atasannya yang bernama Cooper yang memberitahu kalau kedua anak itu telah tewas. Mereka ditemukan di dekat sungai yang tak jauh dari tempat tinggalnya dan mereka dikatakan tenggelam di sungai tersebut. Sontak Anna pun langsung terkejut dan kemudian datang ke sana sambil membawa kedua anaknya. Di sana dia tak bisa membendung air matanya karena merasa bersalah atas meninggalnya kedua anak tersebut. Nah, tak lama dari itu,
Patricia datang ke sana sambil berteriak-teriak karena tidak percaya bahwa kedua anaknya telah tewas. Dia kemudian bilang, "Ini semua salahmu dan aku sudah mencoba menghentikan wanita itu." Who did you try to stop? La Llorona. Karena dianggap menjadi tersangka atas kejadian itu, polisi kemudian membawa Patricia untuk melakukan pemeriksaan. Nah, sementara itu, Chris yang saat itu ada di dalam mobil sangat penasaran dengan kejadian yang terjadi di sana. Dia kemudian malah menyelinap ke lokasi kejadian tersebut dan tiba-tiba saja dia mendengar suara tangisan dari seseorang. Karena penasaran, dia kemudian mendekatinya dan dia pun dihampiri oleh iblis itu. Spontan si Chris pun langsung kembali ke mobil, tapi di sana dia lagi-lagi sempat mendapatkan gangguan dari iblis tersebut. Walaupun gangguannya sangat mengerikan, namun dia tidak mau bilang pada ibunya. Chris lebih memilih diam dan tidak mau membicarakan tentang kejadian tersebut. Pada esok harinya, Anna pun mendatangi tempat pemakaman kedua anak itu dan di sana ia melihat seseorang sedang melakukan sebuah ritual. Dan di saat yang bersamaan, datanglah pendeta gereja yang ada di samping tempat pemakaman itu yang rupanya adalah pendeta Perez. Perez kemudian bilang kalau orang yang melakukan ritual itu disebut dengan curandero atau kalau di Indonesia seperti perdukunan. Dia sedang melakukan ritual yang disebut mengasapi yang bertujuan untuk membersihkan tubuh dari hal yang negatif. Nah, di sela pembicaraan itu, Anna kemudian bertanya mengenai La Llorona karena mungkin saja Perez mengetahui mengenai nama itu. Dan ternyata benar, Perez mengetahui nama itu namun dia sudah lama tidak mendengarnya. Perez kemudian mengajak Anna ke gereja untuk memberitahu segala hal tentang La Llorona atau disebut juga dengan nama The Weeping Woman. Jadi pada tahun 1600-an, ada seorang wanita cantik di Meksiko atau kala itu dia bisa dibilang adalah wanita paling cantik di negara itu. Nah, pada suatu hari ada seorang peternak tampan dan juga kaya yang mendatangi desa wanita ini. Mereka lalu jatuh cinta satu sama lain dan tak lama dari itu mereka pun melangsungkan pernikahan yang amat sangat meriah. Kehidupan mereka pun sangat bahagia, terlebih mereka juga dikaruniai dua orang anak laki-laki yang sangat mereka sayangi. Sayangnya, kebahagiaan mereka bertahan kurang lebih hanya 5 tahun saja. Si wanita mengetahui suaminya selingkuh dengan wanita lain dan hal itu membuatnya sangat patah hati. Nah, saking patah hatinya, dia kemudian membalas dendam atas kelakuan suaminya itu. Tapi balas dendamnya beda daripada yang lain atau bisa dibilang merugikan si wanita itu sendiri. Dia dengan tega merebut harta berharga suaminya, yaitu kedua anak mereka. Dalam amarah kecemburuannya, ia tanpa sadar menenggelamkan kedua anaknya di sebuah sungai. Setelah kedua anaknya tewas, si wanita baru menyadari perbuatannya itu dan dia pun merasa sangat bersalah sekali. Dia lalu menenggelamkan dirinya di sungai yang sama dan kutukannya pun berkeliaran di bumi untuk mencari kedua anaknya itu. Mulai dari saat itu, si wanita kemudian dijuluki La Llorona atau wanita yang menangis mencari anak-anaknya. Setelah mendengar kisah itu, Anna seperti tidak percaya karena baginya itu hanya seperti kisah dongeng sebelum tidur. Ia pun pulang ke rumah, tapi sebelum sampai, Sin kemudian pindah ke Samantha yang sedang bermain di kolam belakang rumahnya. Di sini dia pun mendapatkan hal yang sama, di mana dia diganggu oleh si iblis itu. Tak hanya diganggu saja, iblis itu juga memberi sebuah tanda yang sama persis seperti Chris sebelumnya. Tak lama setelah kejadian itu, Anna pun telah sampai di rumah dan dia sangat terkejut melihat luka di tangan anaknya itu. Si Samantha pun sama seperti Chris juga, dia tak mau jujur siapa yang telah melakukan itu. Dia malah bilang kalau dirinya terjatuh dan Anna pun dengan mudah percaya dengan ucapannya. Nah, pada malam harinya, si iblis tanpa sungkan mengganggu satu keluarga itu. Dia terang-terangan menampakkan diri di kamar anaknya dan Anna pun sangat terkejut melihatnya.
Anna yang tak menyangka akan melihat sosok hantu itu kemudian membangunkan kedua anaknya dan meminta mereka untuk tidur di kamarnya. Di keesokan harinya, Anna mengunjungi Patricia di penjara untuk mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Carlos dan juga Thomas. Di sini Patricia pun masih marah sekali dengan Anna karena baginya Anna lah yang menyebabkan anaknya meninggal. Nah, di sela-sela marahnya itu, Anna melihat luka di tangannya Patricia yang sama seperti luka di tangannya Samantha. Ia lalu bertanya mengenai luka itu dan Patricia pun bilang kalau ini perbuatannya si iblis La Llorona. Selain mengatakan itu, Patricia juga bilang sesuatu yang membuat Anna ketakutan setengah mati. Katanya, wanita itu akan mendatangi anak-anakmu. Kau tahu kenapa? Karena akulah yang memberitahu wanita itu. Kau tahu saat anakku tewas, aku tidaklah berdoa kepada Tuhan untuk mereka. Sebaliknya, aku berdoa ke wanita itu. Aku ingin wanita itu mengembalikan kedua anakku dan anak-anakmu yang akan menjadi penggantinya. Sontak Anna pun cuma bisa terdiam mendengar hal itu, bercampur dengan wajah yang teramat sangat ketakutan. Selanjutnya, Sin kemudian pindah ke rumahnya Anna, yang mana si iblis masih terus mengganggu anak-anaknya. Kali ini giliran Chris yang diganggu. Akibat gangguan yang mengerikan itu, tangannya Chris mengalami cedera karena terjatuh dari tangga. Di saat yang bersamaan, Anna pun sampai di rumah dan dia sangat terkejut melihat Chris sudah dalam keadaan terkapar. Dia pun langsung membawa Chris ke dokter untuk diobati. Nah, di sini si dokter juga melihat bekas luka di tangannya si Chris dan pikirnya tangan si Chris yang cedera itu dikarenakan dianiaya oleh ibunya. Dokter itu pun malah menghubungi kantor pelindungan anak dan pada malam harinya giliran Anna yang dicurigai oleh kerabatnya sendiri karena laporan dari si dokter tadi. Di sini Donna kemudian bertanya pada anak-anaknya, tapi tetap saja mereka mengatakan kalau luka itu akibat terjatuh. Donna pun tidak bisa membuktikan kalau itu adalah perbuatan si Anna karena memang bukan dialah yang melakukan itu. Donna dan Cooper pun pergi dari sana, namun sebelum pergi, Cooper memberitahu kalau Patricia telah dibebaskan lantaran kurangnya bukti untuk menjeratnya. Nah, tak lama setelah mereka pergi, Anna dan Chris kemudian berbincang-bincang di ruang tamu, sementara Samantha mandi sendirian di dalam bathtub. Nah, di sini lumayan seram ya. Si iblis itu tiba-tiba muncul di dalam kamar mandi dan kemudian memijat kepalanya Samantha dengan kedua tangannya yang sangat pucat itu. Pikirnya Samantha itu adalah ibunya, tapi tiba-tiba saja iblis itu membenamkan kepalanya ke dalam bathtub hingga membuat si Samantha meronta-ronta. Untungnya si Anna mendengar suara percikan air dari bathtub itu dan dia pun berhasil menyelamatkan Samantha. Tapi tak sampai di situ, dia kemudian menampakkan diri di hadapan mereka bertiga lalu berteriak sekuatnya dan dia pun memberikan tanda yang sama di tangannya Anna. Setelah itu, Anna dan kedua anaknya pergi ke gereja untuk mendapatkan bantuan dari pendeta Perez. Akan tetapi, Perez bilang ada dua cara yang bisa dilakukan oleh Anna. Yang pertama, dia bisa meminta bantuan gereja, namun terlebih dulu pihak gereja harus membahasnya dengan uskup agung. Biasanya, proses ini memerlukan waktu berminggu-minggu, bahkan yang paling lama bisa berbulan-bulan. Lalu yang kedua, ada cara yang bisa dibilang kurang lazim dilakukan, yaitu meminta bantuan dari dukun. Dukun yang disarankan oleh Perez adalah dukun yang bernama Rafael, yang mana Rafael itu adalah mantan pendeta gereja di sana. Karena cara gereja terlalu lama, Anna kemudian menemui Rafael yang ternyata adalah dukun yang mengasapi orang-orang di dekat pemakaman sebelumnya. Di sini awalnya Rafael menolak untuk membantu, namun karena melihat sebuah tanda di tangan anaknya, Rafael kemudian bersedia untuk membantu mereka. Singkat cerita, dengan membawa berbagai macam barang, Rafael datang ke rumahnya Anna dan mulai melakukan berbagai ritual. Mula-mula dia meminta Anna dan kedua anaknya menggosok telur ke semua tempat untuk mendeteksi roh jahat di rumah itu. Ketika sudah melakukan itu, nantinya isi telurnya akan berubah menjadi darah. Semakin isinya berdarah, maka semakin jahat pula roh tersebut. Nah, saat telur itu dipecahkan Rafael, keluar darah hitam panas dari telur itu. Namun menurut si Anna, itu hanyalah tipuan sulap yang pernah dilihatnya di televisi. Tapi setelah dia melihat telur lainnya bergerak sendiri dan isinya yang tiba-tiba pecah, Anna pun baru percaya apa yang dikatakan oleh Rafael.
Setelah itu, ritual lainnya pun mulai dilakukan Rafael dengan memakai berbagai macam benda, mulai dari lilin yang dipasang ke banyak tempat. Lalu Rafael mengasapi semua ruangan di rumah itu. Kemudian dia memakai krecekan dan benda-benda lain yang dianggap bisa melawan iblis itu. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, mereka pun kemudian menunggu kedatangan si iblis itu, dan tiba-tiba hanya dengan berteriak sekuat-kuatnya dia sudah mampu mematikan semua lilin, dan ini pun langsung membuat si Anna dan kedua anaknya menjadi sangat takut. Setelah itu, kejadian mengerikan pun mulai terjadi di sana, diawali dengan iblis itu yang tiba-tiba muncul dan langsung melempar si Anna sampai dia pingsan. Kemudian, Chris dan Samantha yang diserang dari atas meja dan kemudian menarik si Chris ke pintu luar rumah. Tak hanya sampai di situ saja, si iblis La Llorona kemudian berusaha kembali ke rumah itu. Kata Rafael, selama benih itu tidak terputus maka iblis itu tidak akan bisa masuk lagi ke rumahnya. Dia akan melakukan apapun agar bisa masuk lagi dan kita harus menghalaunya. Nah, baru saja mengatakan itu, si iblis langsung mencoba masuk melalui pintu belakang. Anna dan lainnya kemudian berusaha menutup pintu itu, sedangkan si Samantha malah mencoba mengambil bonekanya yang tertinggal di luar rumah. Sebenarnya boneka itu sudah didapatnya ya, namun dia tidak sengaja memutus benih itu, dan akibat dari itu, si iblis pun berhasil masuk ke rumah tersebut. Spontan si Anna pun langsung panik dan kemudian berusaha untuk mencari Samantha. Namun si Chris bilang iblis itu mungkin akan menenggelamkannya di kolam belakang rumahnya. Mereka kemudian pergi ke sana dan benar saja si Samantha sudah ada di dalam air dan tiba-tiba saja Anna diserang sama iblis itu. Rafael yang melihat hal itu lalu menaburi kolam itu dengan semacam serbuk dan berdoa kepada Tuhan agar kolam itu berubah menjadi air suci. Tak lama setelahnya, Anna dan Samantha keluar dari sana, sedangkan iblis itu langsung menghilang begitu saja. Nah, pada titik ini Anna menunjukkan sebuah kalung yang tidak sengaja dia tarik dari lehernya iblis itu. Rafael pun meminta Anna untuk menyimpan kalung itu karena mungkin nanti akan berguna untuk melawan iblis tersebut. Selanjutnya, mereka dikejutkan dengan perilaku Samantha yang tiba-tiba tidak mau bicara dan ingin keluar dari rumah itu. Rafael kemudian mengatakan pada Anna kalau iblis itu sudah menggenggam putrimu. Jika dia keluar dari rumah, maka anakmu akan tewas. Kita harus usir iblis itu dari sini, barulah putrimu akan terselamatkan. Nah, agar dia tak keluar dari rumah, Anna memasukkan Samantha dan juga Chris di dalam lemari, sedangkan dirinya dan Rafael berjaga-jaga di ruangan lain. Memang berdampak sih apa yang mereka usahakan, tapi itu tidaklah bertahan lama. Karena tak lama kemudian tiba-tiba saja si Chris berteriak dan ketika Anna dan Rafael mendatanginya, mereka ternyata sudah ditarik menuju ke luar rumah. Tapi yang menarik mereka bukan si iblis itu, melainkan si Patricia yang tiba-tiba datang entah dari mana. Dengan memegang sebuah pistol, Patricia meminta kepada iblis itu untuk mengembalikan kedua putranya dan sebagai gantinya, ia akan menyerahkan Chris dan juga Samantha. Rafael yang mencoba untuk melawan malah ditembak sampai pingsan, sedangkan Anna ditarik iblis itu ke sebuah ruangan dan kemudian menguncinya. Nah, di situasi yang sangat mencekam ini, Chris kemudian mengajak Samantha untuk bersembunyi sambil mengambil kalungnya iblis itu yang tidak sengaja terjatuh dari tangan ibunya. Karena pintu di rumah itu dikunci oleh si iblis, Chris dan Samantha kemudian bersembunyi di bagian atap rumah. Sayangnya, walaupun sudah bersembunyi di sana, iblis itu masih dengan mudah menemukan mereka. Nah, pada saat iblis itu mau menyerang mereka, Chris kemudian menunjukkan kalung itu dan tiba-tiba saja nih, wajah asli dari iblis itu langsung kelihatan dan sambil meneteskan air mata darah, iblis itu langsung menganggap si Chris sebagai anaknya. Di sini sebenarnya iblis itu sudah luluh ya saat si Chris memperlihatkan kalung itu, tapi tiba-tiba saja dia tidak sengaja melihat wajahnya di cermin dan dia pun berteriak setelah melihat kenyataan itu.
Di saat yang bersamaan, Patricia yang entah kerasukan apa tiba-tiba saja membebaskan Anna dari ruangannya. Anna kemudian mendatangi kedua anaknya bersama Raphael yang sudah sadar dari pingsannya. Di sini keadaan kembali mencekam ya, karena si iblis itu menyerang Raphael hingga terlempar dan kemudian mencoba untuk menyerang Anna beserta kedua anaknya. Tapi di saat yang bersamaan, Raphael dengan tepat waktu melempar salib ke arah si Anna dan Anna pun langsung menancapkan salib itu ke dadanya iblis itu. Akhirnya setelah selama beberapa hari diteror habis-habisan oleh iblis itu, Anna beserta kedua anaknya bisa bernapas dengan lega setelah iblis itu berhasil dilenyapkan. Scene akhir film ini kemudian ditutup dengan pamitnya Raphael dari sana dan kemudian Anna beserta anaknya yang masuk kembali ke dalam rumah. Tapi dari tatapan si Anna ke arah air yang menggenang itu menandakan kalau si iblis bakal kembali lagi meneror mereka. Oke lah sobat semua, dengan berakhirnya cerita ini berakhir pula tugas saya menemani kalian. Adapun kesalahan atau kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Dan kalau gitu, terima kasih sudah menonton sampai akhir dan nantikan kelanjutan video lainnya dari The Conjuring Universe. Won't let me go!